Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Gimana? Sehat? Sehat. Ya. Kesehatan itu penting, olahraga ya. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu dalam kesempatan kali ini. Oke, ketua kelas pimpin doa dalam hati. Oke, terima kasih. Anak-anak, sebelum pelajaran kali ini, coba semua berdiri. Berdiri itu bahasanya ngadeg. Oke, kita lemaskan tangan kita. Ya, begini ya. Kita lemaskan, kita senam. Nah, itu ya. Oke, udah selesai. Olahraga itu penting, sekali lagi, olahraga penting. Kira-kira ayo jawab, apa salah satu saja manfaat dari olahraga? Ayo coba siapa menjawab? Ya. Oke, kali ini anak-anak presensi dulu ya. Presensi itu kehadiran, tapi yang Bapak tanyakan adalah yang tidak hadir. Siapa saja yang tidak hadir? Oh ya, baik. Masih ingat pelajaran yang kemarin tentang sastra daerah ya, tentang cerita rakyat Nusantara. Ada berapa? 4. Legenda, fabel, sage, mite. Mite itu mitos, kepercayaan. Sage itu cerita kepahlawanan. Itu nanti di kelas 8 apa kelas 9. Lah kelas 7 kalian ini adalah cerita rakyat, fabel sama Sage. Fabel sama legenda. Apa sih fabel itu, apa fabel? Yang kemarin fabel. Iya, fabel itu cerita binatang Yang bisa ya, ngomong. cerita kehidupan, akan tapi pelakunya adalah dari binatang, itu fabel. Kali ini tujuan pembelajaran kita adalah setelah siswa mengikuti pembelajaran, nanti mengamati, mencatat, siswa itu dapat menjelaskan unsur intrinsik cerita ya. Yang kedua, setelah melihat video, nanti Bapak akan putarkan video cerita, siswa dapat merumuskan dan menentukan unsur-unsur intrinsik dari cerita itu tadi. Ada 2 tujuan ya. Baik, unsur intrinsik cerita itu ada tema, kemudian ada alur cerita, yang ketiga ada watak tokoh ya. Yang keempat ada sudut pandang. Berikutnya amanat atau pesan. Berikutnya konflik. Berikutnya suasana. Oke, itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 unsur intrinsik cerita fabel. Oke, unsur intrinsik cerita itu unsur yang dibangun dari dalam. Intrinsik itu unsur yang ditemukan dari dalam atau unsur dalam cerita. Bagaimana untuk menemukan, mengetahui unsur itu? Kita harus membaca bukunya ini. Buku Ayat Cinta ini misalnya, kita baca dulu isinya, ceritanya kita baca. Kemudian kita nanti akan menemukan intrinsiknya. Yang pertama ini tema. Tema ini adalah yang mendasari suatu pembicaraan atau yang mendasari atau ide dasar dari cerita tersebut. Tema tidak sama dengan judul. Kalau judul tadi itu
ekstrinsiknya. Bukunya jelas, oh judulnya Ayat-Ayat Cinta, oh judulnya Laskar Pelangi, oh judulnya misalnya apa begitu ya. Itu judul, nama kalau judul. Lah kalau ini tema, ini adalah yang mendasari. Misalnya Salah Asuhan, ya, novel roman Salah Asuhan, itu temanya adalah hormat kepada orang tua atau menghormati orang tua. Itu tema dasarnya, misalnya seperti itu. Untuk menemukan tema harus membaca dulu bukunya itu, atau harus menonton filmnya. Bisa dipahami ya. Yang kedua, alur cerita. Unsur yang kedua, alur itu jalannya cerita. Maksudnya misalnya begini, misalnya kamu si Amir kemarin itu pergi ke Bali selama 3 hari, kemudian pulang ke kelas. Teman-temanmu, oh ya Amir, gimana ceritanya dari Bali? Waduh, Bali itu di Pantai Kuta itu saya begini. Nah, itu langsung Amir ceritanya meloncat-loncat. Yang di Kuta lah, yang di sini, itu alurnya kan campur. Nah, alur di sini ada 3. Alur itu ada 3. Ya. Ini alur maju, mundur, dan campuran. Alur maju itu ceritanya urut dari A sampai Z. Misalnya Amir dari Bali, itu diceritakan hari pertama begini, hari kedua begini, hari ketiga begini, terus pulang. Urut ceritanya. Itu alur maju. Sudah paham ya? Nah, unsur intrinsik yang berikut adalah watak tokoh. Nah, dalam cerita watak tokoh, ya, ini watak. Misalnya si A, misalnya si B, ini baik, ramah, jahat, apalagi nakal, dan seterusnya. Ini watak tokoh yang kalian temukan setelah membaca cerita itu atau setelah menonton cerita itu, menemukan watak tokohnya seperti apa. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang ada 2. Sudut pandang orang pertama, orang ketiga. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya adalah dalam cerita itu pengarang, penulis menceritakan dirinya sendiri, ini O1, atau menceritakan orang lain. Misalnya ini. Sudah, sekarang saya coba cerita, nanti kalian yang menebak. Misalnya begini, ketika itu saya dimarahi oleh orang tua saya gara-gara saya pulang malam, padahal esok hari saya itu ujian sekolah. Kemudian saya bangun kesiangan dan saya tidak diberi uang saku oleh orang tua saya. Saya berangkat jalan kaki dari rumah ke sekolah. Hatiku betul-betul menderita. Ketika itu saya sampai di sekolah, saya juga dapat hukuman dari guru, dan seterusnya. Saya. Berarti kira-kira itu sudut pandang O1, karena menceritakan saya. Yang kedua, ketika itu Dina dimarahi oleh orang tuanya karena pulang malam. Kemudian Dina berangkat sekolah sambil hatinya gelisah, jalan kaki. Kemudian Dina di sekolah dihukum oleh gurunya, dan seterusnya. Dina menyebutkan nama orang ketiga, namanya sudut pandang O3, orang ketiga. Bisa dipahami ya? Sudut pandang
ada 2. Lanjut, amanat pesan intrinsik yang ke-5, amanat pesan. Amanat pesan ini pengarang menyampaikan pesan atau amanat kepada kita selaku pembaca. Dalam cerita satu buku novel tadi itu kita baca semalam, 2 malam, 3 malam, kita simpulkan, oh amanat pesannya adalah misalnya jadi anak harus hormat pada orang tua, misalnya jadi anak harus berusaha jujur sehidup sehari-hari. Itu amanat yang kita simpulkan sendiri. Kemudian intrinsik yang berikut adalah konflik. Munculnya masalah. Dalam kehidupan itu kan ada masalah. Sehari-hari kita dihadapkan dengan masalah, ya. Kita tidak bisa menghindar dari masalah. Kita hadapi masalah itu, kemudian kita pelan-pelan selesaikan. Munculnya konflik atau masalah. Di dalam cerita itu ada masalah, ini cekcok dengan ini, tokoh ini dengan ini, ada pergolakan, ada pertikaian, mungkin pertengkaran, mungkin itu masalah, ya, yang kalian temukan ketika membaca atau melihat film cerita itu. Paham ya? Yang berikut, intrinsik yang terakhir, suasana. Nah, suasana ada 2 ini ya. Suasana ini ada suasana alam, ada suasana batin. Suasana alam, ya, suasana alam ini misalnya mendung, siang, cerah, hujan, dan seterusnya. Lah suasana batin, ceria, susah, iba, senang, gembira. Suasana batin, suasana alam, suasana batin, ya, bisa dimengerti ya. Di dalam sebuah cerita, di situ akan kalian temukan, oh suasana alamnya ini, oh siang hari, oh sore hari, ya. Kemudian di sungai misalnya, di kantor misalnya. Kemudian ada tokoh yang menderita, batinnya itu susah, berarti suasana batin. Sekarang kita lihat bersama-sama video, ya. Kemudian setelah lihat video cerita nanti, Bapak akan menugaskan tujuan yang kedua, ya. Kamu menemukan intrinsik, ya, kamu temukan intrinsik dari ini tadi. Kamu tentukan ini saja, ini watak tokoh, ya, kemudian sudut pandang, amanat, konflik, suasana. Temanya nanti saja, ya, alur tema nanti. Jadi watak tokoh ini yang kamu temukan. Kamu setelah lihat video, tulis tokohnya si A wataknya begini, si B wataknya begini, sudut pandang cerita tersebut begini-begini, amanatnya begini-begini. Itu kamu rumuskan, begitu ya, setelah lihat video ini. Oke, video sudah kalian lihat. Sekarang coba berkelompok, ya, 4 orang. Oke, waktunya kurang 12 menit kita selesai. Baik, kita lihat coba kerjaannya kelompok 3. Oke, coba lihat. Ya, bagus jawabannya. Coba dibaca kelompok 3. Ya, bagus. Yang lain? Oke, anak-anak semuanya sudah bisa merumuskan. Ini tadi kalian bisa menentukan watak tokoh, sudut pandang, amanat, konflik sudah kalian temukan. Ada juga beberapa yang betul, ada juga yang masih kurang. Jadi begini, amanat pesan yang menyimpulkan adalah kalian sendiri. Amanat itu
simpulkan sendiri dari cerita, dari film tadi yang kalian lihat itu. Oh, amanatnya itu harus hormat pada orang tua. Oh, amanatnya itu harus bekerja keras. Misalnya begitu kan? Tadi sudah ada yang betul. Ya, rata-rata untuk menentukan intrinsik, ya, macam-macam intrinsik ini tadi, kalian dengan kelompok kalian sudah bagus. Baik, anak-anak, berarti kita sudahi. Ini sudah kurang 2 menit ya, sudah lagi bel. Terima kasih. Terus membaca, belajar, dan bertanya pada Bapak Ibu guru. Pelajaran apapun itu lewat WA atau lewat apapun boleh, pasti akan dilayani oleh Bapak Ibu guru kalau belum paham, begitu ya. Di rumah selalu membaca. Terima kasih. Demikian kita akhiri pertemuan kali ini ya. Tengkong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.